Kita lanjutkan VT nomor 81 ya. Nah, kembali saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena dalam waktu 1 jam view peserta edukasi ekonomi politik ini 2.000. Kalau satu malam 5.000. Nah, selanjutnya udah ada yang membludak, ada yang 15.000, ada yang 45.000, ada yang 400.000, ada yang 500.000. Jadi ya penontonnya banyak, meluas. Nah, pertanyaan pagi ini adalah BT nomor 81. Ada yang bertanya, Pak, sejak kapan gereja itu bersama Amerika itu berkembang? Ya. Yang kedua pertanyaannya adalah, sejak kapan Mataram itu diislamkan? Dan bagaimana perkembangan Islam di Indonesia? Apakah bersama atau berasal dari kekhalifahan Utsman di Turki? Jadi ini saya jawab secara menyambung ya. Nah, Kekaisaran Amerika itu terdiri dari 3 unsur ya. Gereja, Yahudi, karena dia mengkonsep bank. Yang ketiga adalah Mataram. Nah, sebetulnya perkembangan mereka itu dimulainya dari Mataram. Jadi beginilah ya, katakanlah ini sebuah negara ya, katakan Australia deh. Ya, Australia ini menemukan emasnya Mataram ya. 70.000 ton emas, ya kan? Lalu dibawalah, digondol ke sana ya, naik kapal. Nah, kemudian mereka ingin mengembangkan Australia itu dasarnya apa? Kan nggak mungkin pakai aborigin tuh. Ayo kamu sekarang pakai koteka semua, kan nggak mungkin. Atau ayo kamu sekarang jemur aja biar hitam semua, kan nggak mungkin. Nah, konsepnya mereka itu, bangsa Eropa itu, ketika Amerika menemukan emasnya Mataram, bersama emasnya Cina dan emasnya Jepang, emasnya 3 kekaisaran itu, dibangunlah Amerika. Apakah Amerika itu? Nah, mereka membuat konsep bahwa Amerika itu adalah gereja. Di Amerika dan di Indonesia, gereja itu berkembang, Pak. Itu loh, pendeta-pendeta itu kaya raya. Karena apa? Karena mereka mengembangkan ekonomi itu pakai uang, ya uangnya Mataram, asal mulanya ya, dan kitab suci. Gitu. Jadi glory and gospel. Glory and gospel itu adalah kebesaran ekonomi, kemenangan ekonomi, dan kitab suci. Nah, kan nggak mungkin Amerika itu mengembangkan negaranya itu pakai budaya Aztec toh. Nah, mereka pakai budaya kitab suci. Nah, yang mengembangkan Amerika itu adalah pendeta Norman Vincent Peale. Ya, nanti di search di Google. Kalau nggak ada Norman, ya Amerika yang nggak berkembang, Mbak. Mbok pikir Amerika itu punya semangat jibaku gitu kayak orang Jepang gitu. Ya nggak ada, wong Amerika itu baru berdiri kok. Jadi juga sama dengan Indonesia. Di Indonesia ini kan punya budaya. Kalau nggak percaya, budaya kita tuh apa? Kita budaya Sanskerta. Jadi coba kita lihat semangatnya kita, ya kan? Kalau ngomong Bhinneka Tunggal Ika, nah itu kan adalah semangat kejawaan, Bhinneka Sanskerta. Juga kalau misalnya Angkatan Laut, Jalis Viva Jaya Mahe, ya artinya apa? Itu kan Sanskerta. Kemudian kalau Angkatan Darat, Kartika Eka Paksi, ya kan? Anda kalau dengar Kartika Eka Paksi, tak saduk kowe, gitu loh. Artinya itu apa itu? Nah, itu bahasa Sanskerta. Juga kemudian kalau Angkatan Udara, ya kan? Anda cari aja sendiri. Setiap misalnya ke pusat pendidikan bela negara, mereka punya semangat. Semangatnya bahasa Sanskerta, ya kan? Macam-macam semangat itu. Nah, dari mana kita punya Bhinneka Tunggal Ika itu? Kan dari buku Negara Kertagama, bahasa Sanskerta. Bukunya sudah ada. Jadi itu adalah spirit of Indonesia. Negara Kertagama, bahasa Sanskerta itu di situ kalau Anda ingin tahu semangat-semangatnya. Ya toh, selebihnya adalah budaya Jawa.
Dengan demikian, glory dan gospel ini, glory itu uangnya Mataram, gospel itu adalah budaya gereja. Makanya mereka itu setiap minggu itu gereja di Amerika itu rame pakai band, ya. Juga di Afrika, ya, gereja-gerejanya itu. Waduh, gerejanya meriah banget itu. Udah kayak konsernya itu, Amin Rais. Itu kalau di hari Minggu itu di gereja, ya. Kedua adalah, eee, dia ini kan sebetulnya adalah mengembangkan kapitalis itu kan adalah sistemnya bank tuh. Nah, sistem bank itu kan harus ada asal mulanya. Asal mulanya itu, bangsa Yahudi, orang Yahudi. Nah, ketika mereka mengembangkan kapitalis di Amerika itu kan, menggunakan cara Yahudi, orang-orang Yahudi. Karena apa? Lah, mbah-mbahnya itu duitnya orangnya Yahudi, yang misalnya gini ya, kamu misalnya Jenderal MacArthur nih, uduk 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 bawa emasnya Mataram ini kan, bleng aja tahun 45, ya kan? Nah, terus kamu mau pakai siapa? Kamu kan nggak mungkin pakai Chinatown, kamu juga nggak mungkin pakai orang, Aztec, udah nggak ada. Kamu juga nggak mungkin pakai orang Meksiko, gimana? Ya toh? Orang Meksiko di sana itu kan semua kan ibaratnya kan TKW gitu loh. Nah, jadi mereka pakai orang Yahudi, kenapa? Nah, orang Yahudinya di sana kaya-kaya, ya semua dari sononya udah kaya. Dia udah peradaban udah 2000 tahun, udah punya bank. Nah, dengan demikian ya mereka mengembangkan lewat bank-bank itu. Nah, ketika misalnya Mark Zuckerberg, mahasiswa di sana Harvard sana, ya, lalu dia ngomong, "Wah, saya menemukan Facebook." Langsung orang Yahudi ngomong, kamu kan Yahudi kan?" "Iya." "Ya sudah, kamu keluar aja out, kamu bikin bisnis ini." Dimodalin langsung. Sama dengan itu semua itu. Google, sama. Itu adalah jaringan Yahudi. Nah, jaringan-jaringan Yahudi lah yang mengembangkan Amerika. Nah, itu seperti misalnya, pabrik mobil, sampai sekarang juga, ya kan? Anda kalau mau tahu, ya dari 10 orang terkaya di Amerika, ya 7 orang Yahudi. Itu adalah, konsep pengembangan negara mereka. Mereka kan nggak mungkin toh, ini ada emasnya Mataram, ayo semua pakai, blangkon sekarang, ya pakai keris, pakai jarik, kan nggak mungkin. Jadi mereka pakai ilmunya itu menggunakan, kitab suci gereja dan, cara-cara kapitalis Yahudi. Nah, itu yang dijadikan semangat untuk mengembangkan Amerika. Tapi itu kalau nggak ada emasnya Mataram, ya mereka juga wash. Nah, kembali kepada Indonesia. Indonesia itu masuknya, Mataram itu bersama dengan VOC. Nah, VOC itu, bangsa Belanda itu dulu belum merdeka. VOC tahun 1500 masuk Indonesia, Belanda belum merdeka. Nah, Belanda merdeka itu gara-gara dibantuin sama, Kekhalifahan Ottoman, Turki. Jadi, William Orange itu pejuang Belanda itu agamanya Protestan. Dia ingin keluar dari Katolik, padahal penjajahnya itu Spanyol Katolik. Nah, sehingga, akhirnya dia mengirim surat kepada Khalifah Ottoman untuk minta bantuan, "Saya ingin merdeka, minta bantuan tentara." Dikirimlah tentara. Jadi sehingga Belanda itu merdeka gara-gara Khalifah Ottoman. Nah, ketika VOC masuk ke Indonesia, ya, nah, dia melihat Islam ini seperti adalah penolongnya waktu dia merdeka. Nah, sehingga ya dia nggak keberatan lah kalau misalnya ada orang menyebarkan agama Islam. Mungkin atas jasanya Khalifah Ottoman memerdekakan Belanda, maka Indonesia ini direstui perkembangan Islam oleh Mataram, oleh VOC.